Per hari ini mungkin sudah hampir 350 ya. 350 menu? Item menu kan. Aye! Respon dari Gulung dengan silakan besar di kembangnya zaman. Das Petra ini salah satu umum. Udah lebih dari setengah. Aye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari Tapos kali ini berada di Raja Cafe Galaxy Kota Bekasi. Ini kebetulan kita bersama dengan pemilik atau owner Raja Cafe Galaxy, Bang Benny Chandra. Salam sehat Bang Benny. Salam sehat. Waalaikumsalam. Ini abangnya, waalaikumsalam warahmatullah. Ini abang Pok khususnya di wilayah Bekasi nih ya. Sering melintas mungkin di wilayah Galaxy. Ya. Tepatnya di Jalan Boulevard Timur ya, Bang ya. Ini untuk Raja Cafe ini memang bikin ini juga apa namanya? Geger juga jalanan nih Bang, apalagi malam minggu begini kan. Ramenya tuh selain kafenya yang ketutup sama parkiran kendaraan gitu kan, rame juga musik gitu Bang. Iya. Ini kita penasaran pengen tahu. Boleh Bang ya? Insyaallah siap. Kita bahas Raja Cafe Galaxy. Pertanyaan pertama Bang, ceritain boleh sejarah Raja Cafe itu apa sih Bang? Terima kasih Mas Nugi dan teman-teman sudah mampir di Raja Cafe. Alhamdulillah tadi diapresiasi di awal. Sejarah Raja Cafe ini sebenarnya 2015 sudah kita bikin sebenarnya. Tapi waktu itu mencoba konsep yang agak berbeda. 4 tahun berjalan, lebih dominan itu sebenarnya kafe atau resto atau kantin karyawan saya. Awalnya nih? Awalnya, saya ada satu ruko, kantor di atasnya, di bawahnya kantin. Artinya tidak menjadi semacam priority buat tamu luar, lebih kepada menyelesaikan solusi di internal karyawan yang butuh kantin sehat saja. Jadi dulu awalnya abang punya kantor, Yes. terus bikin kantin khusus Di karyawan. bawah, iya. Itu sebenarnya buat buka juga buat luar, tapi prioritasnya adalah internal. Seperti itu. Awalnya tuh ya? Namanya dulu Raja Cafe dan Me Time. Jadi Me Time-nya mengadop salah satu franchise mie di Jakarta. Oh, siap. Oh, dulu masih ada franchise juga ya? Sempat 3 tahun. Itu lokasinya di sini juga atau gimana? Persis, lokasinya di ruko yang di pojok dan persis waktu itu 2015 di sini waktu itu masih sepi ya. Jadi saya beranikan diri membuka itu hanya lebih kepada iseng sih, karena saya memiliki core bisnis yang lain sih Mas Nugi. Apa tuh? Bidang apa? Boleh bocoran-bocoran? 30 lebih ya, 30 tahun lebih saya bermain fokus di IT konsultan Mas. IT konsultan, terus 2000 awal saya buka juga ada IO, MICE buat event training segala macem. Terus saya bermain di properti dikit-dikit lah belajar. Nah, namanya juga karena masih masih ada tenaga, masih ada waktu. Jadi sekali lagi core bisnis saya sudah sebenarnya bukan kuliner. Nah, makanya waktu 2015 itu saya tidak begitu fokus, lebih ke dalam mementingkan yang penting saya bisa makan udah. Jadi belum ada pikiran usaha kuliner? Tidak ada. Tidak ada, tapi tidak menjadi itu hal yang serius lah. Seperti itu kira-kira. Jadi properti, IT konsultan, IO, iya. Nah, sebetulnya basic abang sendiri apa Bang? Saya di accounting, saya dari orang ekonomi. Itu tadi, kalau dibicara core business IT, yang lain itu adalah supporting bisnisnya aja. Jadi IT-nya membutuhkan IO untuk pelatihan, IT membutuhkan kebutuhan-kebutuhan buat apa-apa. Pokoknya yang core-nya, yang bisnis utama itu di IT. Emang basicnya IT ya? Iya, betul Mas Nugi. Jadi lebih, emang orang IT pinter memang ya, udah jelas. Terbatas sih. Amin. Nah, kalau untuk Raja Cafe sendiri nih konsepnya lebih ke apa sih Bang? Baik, tadi udah saya ceritain di awal saya buka seperti itu. Nah, gara-gara pandemi 2020 awal, saya merasakan bisnis di IT ini semakin ya drop, sehingga saya pasti mencari alternatif nih supaya sibuk apa ya. Nah,
saya fokuskan lah, mulai saya coba rintis kembali awal 2020. Ya lebih kurang sebulan 2 bulan pemerintah menyatakan lockdown segala macam. Nah, saya punya banyak waktu. Yang tadinya saya sering keluar kota, kebetulan klien saya hampir ya lumayan banyak lah di luar kota ya di Indonesia. Nah, jadi akhirnya saya fokus, konsepnya saya coba mapping dulu. Nah, karena saya berangkat dari orang marketing, saya coba mapping di sekitar sini. Ternyata pilihan saya itu adalah makanan daerah. Makanan daerah yang perlu saya packaging dengan konsep kafe. Makanan daerah konsep kafe. Kafe. Yang ada, yang udah kan kafe, ya makanannya ya nasional dan ya standar kafe kayak gimana sih. Nah, saya mencari apa yang belum ada di wilayah sekitar sini dan lebih umumnya di Jabotabek lah. Saya belum menemukan yang konsep seperti saya, bisa saya katakan demikian. Kalaupun ada, bukan konsepnya kafe, tapi rumah makan, restoran. Lebih ke daerah apa tuh, Bang? Sekarang fokusnya ke Minangkabau, Sumatera Barat. Masakan ya, Padang lah. Padang, ya. Jadi A sampai Z makanan Padang ada di sini. Nah, berkembang, ada makanan Palembang, ada pempek, ada makanan Makassar, ada seafood ya. Dan ada beberapa, malah sampai karena tagline saya makanan sehat, saya juga siapkan sushi. Jepang, seperti itu. Jadi berapa macam menu? Per hari ini mungkin sudah hampir 350 ya. 350 menu? Item menu. Karena saya buka dari pagi sih. Pagi sampai jam 12 malam. Artinya, saya harus mengakomodir untuk kebutuhan sarapan, kebutuhan makan siang, makan malam, dan makan tengah hari. Tengah malam, maaf. Nah, berarti karena family cafe, konsepnya tuh family. Jadi keluarga. Pasti makanan untuk anak yang 5 tahun sampai anak mohon maaf, kakek nenek yang umur 85 sampai 90 tahun saya akomodir sini. Masih paling sini, iya. Ya? Pernah ada yang 93 95 tahun ulang tahun di sini, alhamdulillah. Jadi acara di sini. Acara di sini. Sama keluarganya di-create acaranya di sini, yang ulang tahun tuh kakeknya. Berarti artinya ada makanan ringan gitu ya? Ya, makanan ringan, makanan pembuka, makanan utama, makanan penutup, seperti itu. 350 menu. Iya, itu termasuk minuman yang best sellernya ada seperti sate dangwang namanya. Terus ada martabak Mesir, ada nasi goreng dengan beberapa toppingan. Terus ini yang jarang di tempat lain ya, saya jual ya. Yang ketemu ya, bubur kampiun itu nggak ada di konsep kafe, itu nggak ada. Terus ada lagi varian menu-menu yang minuman yang sifatnya sehat, teh talu, teh telur dengan bebek itu. Terus ya beberapa minuman sehat, karena konsepnya saya pikir orang pasti di pandemik ini mencari alternatif kuliner, menu-menu yang sehat. Karena bosan juga kalau orang di rumah terus. Mereka bisa pesan yang jelas itu varian menunya kita bikin begitu banyak, dan semuanya itu adalah produk saya sendiri. Ya, jadi saya tidak sewa-sewa lapak di sini. Seperti itu, Mas. Berarti artinya awalnya makanan daerah, sekarang masih jadi fokus. Jadi tetap daerah, saya akan tetap fokus dengan daerah. Tinggal saya tambahkan makanan khas Medan, makanan khas dari Kalimantan, makanan khas Sulawesi itu kayaknya Manado-Manadoan saya akan mau. Bubur Manado akan saya mainkan. Jadi ciri khas pokoknya daerah. Saya penikmat makan daerah dari dulu sih. Kalau bukan kita yang mengapresiasi makanan Nusantara, terus siapa lagi, Mas? Gitu. Berarti di masa pandemi itu baru mulai? Ya, jadi 2020 awal, alhamdulillah bulan Juni saya baru launching 3 ruko waktu itu sekaligus. Dan dengan kondisi begitu, sekarang udah hampir running. Lebih dari 1,5 tahun, Mas. 1,5 tahun ya? Tapi udah kelihatan mewah begini ya? Ya, mungkin karena besar kali ya, Bang? Kalau bicara besar relatif ya. Tapi dikatakan besar gara-gara saya sendiri sih. Saya tidak punya partner dalam hal ini. Saya memikirkan sendiri, saya mencari dananya sendiri. Alhamdulillah ini bukan kita sewa, bukan kita rental tempatnya, kita invest kalian. Jadi pelan-pelan aja sih sebenarnya. Saya tidak mengatakan ini adalah hal yang luar biasa yang saya lakukan. Namun di tengah kondisi pandemik ini, alhamdulillah saya bisa memberikan orang lain bisa nyari nafkah di sini. Itu aja kebahagiaan utama saya di situ. Nah itu masa bicara pandemi itu siasatnya gimana, Bang? Kan orang-orang kuliner drop ya. Banyak ya, gitu kan, nggak sedikit yang bertahan. Itu gimana, Bang?
Ya, saya pikir justru di tengah orang semakin banyak yang drop, saya harus mencari differentiated, mencari hal yang berbeda dari yang lain, sehingga ya pertama mungkin karena yang drop itu rata-rata mungkin tempatnya sewa ya. Jadi mereka kalau sebulan aja tutup disuruh pemerintah PPKM waktu itu berasa. Nah, karena saya punya sendiri, mungkin saya tidak akan ada target. Yang kedua, saya memainkan digital platform ya. Saya menggunakan ya sama dengan yang lain lah ya, seperti Gojek, Grab, segala macam lah. Nah, saya lebih cenderung sebenarnya di tengah kondisi yang tadi orang drop itu, saya bikin sesuatu yang ya itu tadi, hampir 80% produk saya itu makanan, minuman sehat. Justru orang nyari jadinya kan. Nah, alhamdulillah beberapa dokter rekomendasi makan di sini. Ada yang beberapa waktu itu masih pakaian APD, mereka nyari minuman di sini itu sampai dia bungkus ke rumah sakitnya, luar biasa sih. Oh, pakai APD itu ya? Iya, waktu itu karena mereka nggak dapat izin lama-lama, mereka di mobil sebentar, ya untuk mereka bawa untuk tim medis ya cukup banyak lah seperti itu. Iya, luar biasa. Nah, kalau untuk kafe, restoran nih, saya bingungnya gini, nih namanya Raja Cafe. Kafe kan banyak kan kedai kopi atau ini banyak banget makanan gitu, itu masih bingung. Baik, oke. Gimana Bang? Ini bukan warkop ya, bukan warung kopi. Artinya saya menjual kopi. Kafe ini konsep. Ada kafe, maaf, ada resto kan gitu ya. Jadi kafe yang dimaksud di sini bukan kopi. Jadi saya menjual varian kopi memang, tapi bukan berarti di sini adalah dominan tempat ngopi. Enggak. Bukan cuma ngopi, bukan. Saya menjadikan tempat ini tempat makan berat. Lihat tadi, dominan makanan berat dan ada makanan ringan. Tadi kita lihat di bawah sana, di luar sana, malam minggu karena full ya. Nah, pasti mereka jam 7, jam 8 tuh makan berat dulu. Nanti sampai jam 10 mereka baru cemilan-cemilan mainnya seperti itu. Jadi makanya varian menunya saya bikin banyak supaya mereka nggak bosen dan nggak bengong mau ngapain lagi gitu. Itu terpantau ada live musik juga gimana itu? Hampir tiap hari, insya Allah ya. Makanya saya hobi sih orangnya. Saya dari SMA, kuliah itu sering ikut main band. Nah, memang ini cita-cita saya. Artinya maksud saya sering nongkrong di kafe-kafe lain dan suka banget dengan live musik. Nah, sehingga dengan adanya tempat seperti ini, sekali lagi saya memberikan kesempatan buat musisi-musisi di sekitar sini lah, Bekasi pada umumnya atau Jabotabek pada untuk bisa sama-sama nyari nafkah di sini lah. Hampir tiap malam kita live musik. Berarti kesempatan ini untuk musisi maksudnya bisa main musik di sini ya? Iya, mereka yang rata-rata mereka yang minta jamming awal di sini, ngelamar ke sini. Alhamdulillah saya nggak pernah yang nyari sebenarnya, karena bagi saya entertainment itu sebenarnya hanya 20% tingkat strategi untuk meraih pelanggan. 80% di menu saya mainkan. Kalau entertainnya di dominan, saya khawatir nanti orang kesini hanya menonton band ya. Band aja ya. Terbukti ketika nggak ada live musik, alhamdulillah sih tempat kita masih rame gitu. Siap. Berarti ini juga udah kerjasama dengan online ya? Sudah, Mas. Udah tinggal apa namanya kalau di pesan online misalnya? Ya itu kan banyak yang platform yang ada nih, kayak GoFood gitu kan, GrabFood terus ada Shopee kan gitu-gitu. Dan ada mereka yang langsung by phone by kami, terus kami antar. Kami juga punya layanan delivery. Jadi 3 km radius dari sini free ongkir. Sendiri langsung free ongkir. Kita antar. Kita ada armada buat luar itu. Luar biasa ya. Salut kita. Saja. Jadi pengen jadi pengusaha kayak gitu, cuman susah gitu kan? Nggak gampang gitu kan? Ya. Kalau nggak bakat atau nggak banyak link atau gimana kan? Nggak juga. Sebenarnya orangnya karena miskin aja saya. Kalau misalnya kaya saya nggak akan mungkin. Alamak. Karena miskin. Betul. Nah kalau untuk di sini ada menu andalan nggak, Bang? Menu andalannya tadi yang saya sebut sebenarnya. Kalau makanan berat itu kita ada sate tadi ya, ada martabak. Sekarang alhamdulillah saya mengklaim tuh semua andalan jadinya, karena apa? Tingkat penjualannya udah hampir rata. Tapi orang taunya di sini, para talent, pada artis yang sering makan ke sini taunya tuh satenya yang enak. Satenya. Sama martabaknya. Ciri khas mana tuh satenya? Payakumbuh di Sumatera Barat. Sumatera Barat. Iya, Payakumbuh nama tempatnya. Nah, terus sushi. Jadi kalau dibilang oleh Mas Nugi apa kira-kira menu andalan? Menu andalan atau best seller?
saya mengklaim lebih dari 30 menu andalan. Lebih dari 30. Dari mana saya hitung? Itu tingkat penjualannya hampir rata-rata selama sebulan. Siap. Ya, jadi range-nya hanya tipis, beda-beda tipis lah. Karena tadi itu 300-an menu kan? Ya masa saya bilang 1-2 doang, menu yang lain kemana? Gitu kira-kira Mas. Bang, ini tadi ada antrian. Angkringan, apa tuh? Antrian, oh ya. Waiting list. Waiting Itu, list, ya. Ada caranya nggak biar nggak ngantri? Reserve. Jadi akhirnya diedukasi oleh marketing kami, tolong reserve dulu sebelum masuk. Kasihan mereka nunggu di luar. Paling banyak tuh pernah di angka 40-an waiting list antri. Mereka nunggu 1 jam. Saya tanya, saya coba beberapa saya coba gamblang tanyakan apa sih yang membuat mereka harus penasaran pertama. Karena beberapa teman-temannya di grup posting kata dia. Yang kedua, mereka udah kadung jauh nyampe. Tadi aja tuh kalau ada 3 orang, ada yang dari Tangerang sama dari mana, udah 2 kali kesini penuh terus mereka kesel, akhirnya mereka reserve. Jadi artinya mungkin kembali lagi kepada mulut ke mulut ya. Kalau kuliner kan begitu ya, dimanapun kalau rasanya udah dapet, mau jarak manapun orang ngejar ya. Betul. Dan budget berapapun biasanya orang nggak akan berhitung ketika memang dia pecinta kuliner enak. Betul. Nah, jadi supaya menghindari waiting list itu banyaklah kami minta reserve. Itu pun ya tetap yang namanya kami punya kapasitas, gara-gara pandemik ini kita batasin jumlah table yang ada di bawah itu. Ya cuma 80% lah. Ya kalau tidak kondisinya udah normal, kita kadang-kadang di weekend itu jalan di antara meja tuh susah karena begitu sempitnya jalannya, gitu ya? Rapat banget. Nah, nggak nyaman sih pada akhirnya. Tapi mau gimana? Kasihan teman-teman yang sih ngeliatnya juga, namanya kita usaha kan seneng banget kalau ngeliat rame gitu. Iya. Saya ngeliat aja, padahal bukan usaha saya. Iya. Saya seneng aja ngeliat itu tadi. Iya. Berarti calon pengusaha kuliner sebentar lagi. Amin. Nah Bang, kalau untuk ini Bang, ini terakhir nih, tips untuk Abang Po di rumah kalau mau jadi pengusaha, boleh Bang, gimana Bang? Nggak cocok sebenarnya saya menyampaikan ini karena saya bukan itu, tapi karena itu bagian dari pertanyaan, mau nggak mau saya jawab. Setidaknya ada 3. Pertama, kalau mau kita buka bisnis, usahakan bidang bisnis itu sesuai dengan passion kita. Passion kita, keminatan kita. Passion saya tuh orang yang doyan makan. Passion saya tuh orang yang suka nongkrong ke kafe sebenarnya. Karena sering bawa lobby klien saya ke kafe. Passion saya tuh benar-benar bisa ketemu orang baru. Nah, ini kunci yang paling terakhir ini. Betul. Jadi bagi saya, ya ini pertama saya bikin kafe itu 1,5 tahun yang lalu. Mungkin kontak saya ini nggak nyampe 2.000 kali ya. Hari ini mungkin hampir 10.000. Ya, artinya apa? Setiap hari ada aja. Kita kenalan kan baru berapa hari ya? Iya. Nah, pada hari yang sama saya dapat mungkin 10, 15, 20, sampai malah 50 orang kenalan. Akhirnya saya simpen lah. Bagi saya, kenalan orang baru itu adalah obat, imun. Nah, jadi pertama passion. Berarti kayak vaksin ya? Iya, imun booster. Meningkatkan imun. Ya, karena ketemu orang baru kan kita kan bersilaturahim. Dan banyak belajar kita dengan orang-orang yang baru kita ketemuin. Apapun lah bidang orang. Kedua adalah fokus. Saya yakin gara-gara pandemik saya jadi fokus. Kalau nggak pandemik saya udah kemana-mana dengan bidang bisnis yang lain tadi. Karena jangan sampai kayak yang lain drop itu ya Bang ya? Iya. Makanya harus fokus gitu ya? Iya, karena apapun bidang bisnisnya menurut saya sih fokus kunci utama. Iya, kalau kita nggak fokus, sayang investasinya kita tidak sia-sia ya. Dan yang ketiga di samping fokus dan yang terakhir ini sebenarnya adalah tidak pernah berhenti untuk belajar sih ya. Saya kan nggak ada sekolahnya, kuliner tuh kan nggak ada. Background saya tadi akuntansi, background saya tidak ada hubungan. Tapi saya lihat begitu banyak ilmu yang ada di internet hari ini, dari situlah saya belajar. Apa sih komparasi, apa sih konsep, apa sih. Jadi ketika saya mau konsep desain cafe ini, ya alhamdulillah semuanya saya yang konsep. Memang di kepala saya semua, dan itu saya menikmati. Passionnya di situ. Jadi kalau bicara kunci sukses mungkin banyak kali ya teman-teman yang lain, tapi yang sekarang ini saya rasakan itu fokus. Terus saya sesuai dengan passion, apapun lah bidang bisnisnya sesuai passion, dan
Ya, yang ketiga ya saya enjoy aja sih sebenarnya gitu aja sih Mas. Nggak ada yang aneh-aneh sih. Hampir semua teman-teman pengusaha atau entrepreneur sih menurut saya sih nggak jauh beda lah. Nah, satu lagi mungkin bukan kunci sukses ya. Iya. Apa ya? Saya ketika orang mengeluh tentang pandemik, saya ingin membalik. Inilah saatnya kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara lain. Siap. Artinya tidak semua ujian cobaan itu harus dikeluhkan. Malah disambut secara positif, apa yang paling cocok dengan ujian ini yang harus kita lakukan. Hikmah lah ya. Itu lebih keren dari saya. Gitu Mas Nugi. Siap. Terima kasih banyak. Saya yang terima kasih udah datang ke sini loh. Aduh. Ini dengan Tapos. Berita postingan. Buh. Jangan lupa Raja Cafe Lovers subscribe Tapos ya. Tapos. Ya, kita subscribe bareng-bareng. Minimal hari ini semua karyawan saya akan subscribe. Amin. Minimal. Oke. Tapos sangat berterima kasih dengan Bang Benny Chandra karena sudah meluangkan waktu juga kan Bang ya. Siap. Kita teriak aye dulu Bang. Aye, oke. 3, 2, 1. Aye. Aye. Udah.